Gunung Puntang ini ada di Jawa Barat, kopi yang terbaik dan termahal di dunia. Sangat enak sekali. Wajar ketika kopi dari tangan Aki Camat ini menjadi kopi terbaik, pemenang kontes internasional di Amerika, dan menjadi sajian utama di acara G20 di Nusa Dua Bali kemarin. Kopi pilihan, kopi super premium, teman-teman. Tuh, lihat. Itu seperti ini ternyata. Saya sendiri nggak berani metik karena metiknya pun ada caranya ya, dan waktunya, dan harus pas. Udah metik, ada lagi terima kasih pohon. Oh, jadi setelah metik pun kita tidak boleh langsung cabut aja. Nggak boleh. Untuk penjelasan ilmiahnya juga seperti ini. Ketika pohon berbuah, dia membutuhkan kalium. Sedangkan kan di sini juga ada pohon yang membutuhkan nitrogen. Aki ini kalau lagi pada waktu proses menjemur, itu ada ritual yang luar biasa di mana itu sebulan nggak pulang, nggak mandi di sini kayak gitu. Gimana? Barangkali kalian merasa sayalah pemulia kopi, sayalah pencinta kopi atau penikmat kopi, kok belum nyampe ke Puntang, belum sowan sama Aki Camat. Assalamualaikum sahabatku semuanya di manapun kalian berada. Kali ini saya berada di sebuah tempat yang sangat spesial, bagus banget. Saya berada di bawah puncak Gunung Puntang, Kabupaten Bandung, di mana disinilah tempat untuk pembudidayaan kopi terbaik di dunia. Namanya adalah Sunda Tipika, ya. Kopi Sunda Tipika ini adalah kopi terbaik. Kopi Sunda Tipika inilah, ini saya nggak boleh metik ya, nggak boleh, karena di sini itu nggak boleh sembarangan. Jadi dia adalah pemenang kontes internasional dan dinobatkan sebagai kopi terbaik di dunia. Kita nggak usah berlama-lama, langsung kita akan ketemu kepada sosok di balik Sunda Tipika ini menjadi kopi terbaik di dunia. Nanti kita akan ketemu kepada sang legend tersebut. Langsung aja. Nah, inilah saya berada di tengah-tengah maestro sang legend kopi, yaitu Pak Mamat atau Ki Camat ya, Ki Camat. Kalau dibilang Di sini pokoknya Ki Camat namanya itu. Kalau di Puntang orang nanya Ki Camat pasti tahu. Kalau nggak tahu dia bukan orang Puntang. Ya gitu ya. Dan sebelah saya juga adalah Pak Haji Dodi, dia adalah pemulia kopi. Nah, kebetulan ini mereka menggunakan atribut tradisional masing-masing untuk menunjukkan identitas, karena bangsa Indonesia ini saat ini kekurangan identitas ya, mulai kehilangan identitas ya. Nah, ini makanya kita selalu harus berbangga dengan bangsa Indonesia. Begitu banyak hasanah-hasanah bahwasanya Indonesia itu adalah bangsa terbaik, dan salah satunya adalah kopi, di mana kopi itu adalah salah satu minuman terenak di dunia dan sudah berumur mungkin ribuan tahun ya. Dan ternyata raja kopi itu adalah Indonesia, terbukti dari Sunda Tipika yang sudah memenangkan kontes di Amerika tahun 2016. Dan sajian minum kopi bersama koko di acara G20 di Nusa Dua Bali pun adalah suguhannya adalah kopi Sunda Tipika Puntang, Kabupaten Bandung. Nah, ini luar biasa. Langsung aja saya ke Ki Camat dulu ya, Ki Camat. Ya, inilah ya Ki Camat, sosok yang begitu humble, sederhana, low profile, apa adanya. Tapi mungkin saya sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol dengan beliau, dan satu kesan yang saya dapat adalah saya terkagum-kagum. Nah, karena begitu banyak hasanah-hasanah yang ada di tentang betapa mulianya kopi ini, maksudnya itu bukan cuma kita ngobrolin sesuatu yang sederhana, ini adalah suatu mahakarya. Maka seperti apa sih pohon kopinya? Ini dia, Pak Haji, ini kopi hutan. Kopi hutan. Ya, ngambilnya kopi dulu, diadain lagi, harus ada gitu. Oke. Jadi ini bisa dipetik ya? Ya bisa. Sudah bisa dipetik sebagian. Cara metiknya sendiri ada caranya? Ada caranya juga. Ini ada waktunya, pas juga udah terang bulan juga. Oh. Nggak lebih dari seminggu atau 2 minggu nggak boleh. Jadi artinya dalam metik pun ada ritualnya. Ada ritualnya juga. Harus yang paling bagus. Paling bagus adalah waktu di udah terang bulan. Setelah terang bulan, dan kalau sudah lewat justru malah sudah ada lagi nantinya bisa dibikin kayak, bukannya bercana, bukan jelek kopi.
nomor 2, ini nomor 1. jadi kualitasnya menurun. Kualitas ada. Ternyata Dari salah situ. satu syarat untuk menjadi kopi terbaik nanti ada ranking 1, ranking 2, ranking 250 itu salah satu terbaik itu adalah momentum pemetikan Pemetikan harus di juga. tengah terang bulan. Karena kalau enggak yang lain akan tidak bisa dikatakan peringkat Karena satunya. lainnya lebih tinggi, kalau ini lebih manis, terus itu harusnya. Itu harusnya. Saatnya metik. Ya. Alhamdulillah, ya Nah, langsung ini saja nih, deh kopi kita praktekkan. Saya bantu. Saya nggak ikut metik, saya nggak tahu caranya. Nah, yang ini aja, Bisa yang- dipraktekkan? Nah, kayak gini. Caranya metiknya? Gampil kalau yang Kayak merah. dipuntir gitu ya? Nah, dikit tuh. Petain, jangan ke bawah ininya. Jangan ke bawah Penting cepat. itunya. Nah, Oh jadi jangan ditarik. Nah, jangan ditarik kayak gini aja. Sehingga ininya pangkalnya tuh nggak ke bawah ya? Nggak ke bawah. Nah, Oke. gini. Nah, Wow. yang merah-merahnya aja. Ya udah mateng lah. Yang Karena udah kalau kopi nggak bisa kayak buah-buahan dirujak katanya apa namanya? Iya, iya, Tetap iya, harus iya. yang petik matang. Nah, Ya karena kita sedang mencari kopi terbaik. Dan Ya. ini petiknya pun satu-satu, Satu-satu. nggak bisa Nah. dirontokin begitu, nggak Ya. boleh. nah, Walaupun gitu. misalnya tuh ada 4 satu dompol Tapi nih. kalau matangnya enak tetap bisa. Ya. Kayak 2 kalau udah jadi itu enak. Jadi Oh. Ini fininya pas. cepatnya harus tertinggal tetap. Nah, Baik. nah. Jadi gini teman-teman, ini apa? Kamera bisa deketin lagi nggak ya? Ini apa namanya ini? Itu harus tertinggal, Nah, tidak boleh ikut ke ke bawah. bawah. Kenapa, Pak? Nah, ini ada juga penyaringan juga lumayan. Kalau gulanya kalau ini bisa putih. Kalau kayak ibu-ibu petik susunya itu kepotong, dia akan lama tumbuh lagi. Kalau nggak gitu keluar kayak tunas gini nih. Kalau sakit keluar banyak tunas gini. Oh gitu ya, dan Itu itu menjadi dampak juga. mengurangi produktivitas. Ya, Tahun depan ya. Nah, tahun berikut. berkurang. Ya. Oh, Terus ada kendalanya lagi kalau ini kebuang, ini ada reaksi kalau di bawah misalnya banyak polusi, ini masuk juga. Kalau ini udah ketutup. baik. Oke. Siap. gitu. Wah, ini masih banyak sekali nih, Ya, Ki. masih. Oke lah. Jadi Ki, ternyata metiknya saja nggak boleh sembarangan Nggak boleh ya. sembarangan. Dari waktu, cara Ya. dan lain sebagainya itu merupakan sebuah kayak ritual kalau saya lihat Iya. untuk bisa menghasilkan kopi Ya. yang terbaik. Iya. Kok bisa seperti itu sih Ki? Kenapa sih? Ini kan ada semua, saya pernah coba, saya belajari semua. Petik di gelap bulan itu paling 2 sisa. Kalau ada beda lah. Pasti Dari beda, rasa, ya. dari ngejemurnya juga nanti ada kelebihan. Oke. Kalau pasnya itu pas. Kalau misalnya 1 bulan ngejemur natural gini, ya pas 1 bulan. Kalau petiknya kurang itu ada lebih, kadar lebih tinggi. Baik. Kalau baik. ini pas gitu. Baik, pokoknya nggak boleh meleset. Ya nggak boleh Nggak boleh meleset. meleset. Terus petik merah gini banyak kegunaannya. Ini nanti kulit kopi ininya bisa juga dipakai teh, obat juga. Nah ngambil ke obat itu kita harus kopi yang benar-benar kopi hutan, harus kopi bersih. Kopi bersih. Ya kalau ngambil ke logika kopi yang nggak bersih, buat apa buat obat? Artinya di sini betul-betul masih bersih, Bersih, masih kalau bisa dibilang mungkin ya kalaupun terjamah bukan terjamah ya, hanya terkunjungi saja ya saja. untuk merawat. Ya. Baik. Terus kopi itu penyerap kan, makanya saya di sini nanam kopi, orang lain 1 hektar 1.200 atau 2.000, saya paling 500 atau 300 pohon. Dibanyakinnya pohon pelindung. Walaupun sekian Sekian hektar, hektar. gitu. tapi kita tidak mencari kuantitas atau jumlah, Nggak. karena memang ini kalau saya lihat kan rimbun ya, kayak Ya. di bawah pohon-pohon besar, Hmm. itu memang semacam kayak apa ya, mungkin pelindung ya, Pelindung, paranet ya. alami, Penyaring juga. dan penyaring juga. Penyaring. Kayak pohon-pohon hutan ini gitu. Ketika diganti paranet, hasilnya tidak sama. Oh nggak bisa. Nggak sama. Habis, nggak bisa. Bisa cuman nggak kualitas Tetap seperti kopi yang aslinya kita dulu. inginkan. Nah, yang kita Oke, inginkan. baik. Teman-teman nih hasil dari petikan Ki Camat ya tuh seperti ini tuh. Ini petikan beliau. Saya sendiri nggak berani metik karena metiknya pun ada caranya ya. Iya. Dan waktunya dan harus pas. Udah metik ada lagi, terima kasih pohon. Oh, jadi Ada juga. setelah metik pun kita tidak boleh langsung cabut aja. Nggak boleh. Oh, jatuh. Jadi di sini betul-betul kita Ki Camat ini, kenapa saya bilang saya betul-betul terkagum-kagum, betul-betul sosok yang menyatu dengan alam. Ini habis metik pun kita menjaga komunikasi dengan pohon, dengan Iya, alam. iya. Kita mengucapkan terima kasih. Jadi kita seolah ada komunikasi ya. Iya. Wah, luar biasa.
ada kopi hutan, kopi purba. Itu maksudnya kopi hutan, kopi purba itu kopi apa sih? Karena ini aslinya kan dari hutan dulu. Betul. Ya, emang apalagi kondisi suhu-suhu dulu kan beda dengan sekarang. Oke. Jadi ini saya mengadain lagi kopi dulu jangan sampai punah. Oh, jadi ini adalah kopi purba itu karena memang ini kopi yang sudah ada dari zaman dahulu kala, Jangan lalu sampai kemudian punah. dilestarikan. Ya. Itu disebut kopi purba Ya. dan mereka adanya di hutan. Di hutan. Disebut hutan itu karena di sini itu betul-betul terjaga dari mulai tanah, air, Satwa, apalagi satwa yang apalagi satwa. Satwa yang penting, itu paling penting juga buat pupuk-pupuknya ini, Oh. mata rantainya. Ada lagi saya sampai petik kopi nggak dipetik seperiode buat yang di tanah ini, di hutan ini buat satwa, buat apa. Oh, jadi ada juga Ada juga nggak bukan- dipanen. walaupun dia berbuah tetap kita tidak panen. Ya, apalagi nanti saya ngambil pasca panen buat bibit, cuman buat bibit aja, sisanya buat satwa aja. Tidak boleh di Nggak diambil lagi. karena itu seperti menyalahi aturan. Ya, terus buat tanah lagi pupuknya dari glukosa gula manis ini buat pupuk juga. Iya, ini saya coba makan ya. Iya, Saya coba coba. makan kulitnya. Manisnya gimana ya? Manis banget. Manis banget. Nah, Gulanya tinggi sekali ya. ya, ini kopi asli ya pupuk-pupuknya dari hutan juga, nggak ada dari luar gitu. Tidak pernah mendatangkan pupuk Nah, apapun di dari sini. luar, ya. Paling kalau nggak ada kurang dikit, paling pupuk kandang. Yang paling bagus ya kambing, gantinya apa itu kijang atau apa ya, Baik, ganti kijang. Yang paling bagus lagi ayam. Pokoknya jangan sampai membunuh satwa, biarpun satwa sekecil apapun. Tidak boleh membunuh Tidak satwa boleh apapun. meskipun itu semut. Ya, semut apalagi itu paling penting. Nggak boleh. Nggak boleh Itu ya. pengurai tanah dan pengambil rasa-rasa yang enak ke bawah ke kopi, bisa dia yang ngambilnya kan. Contohnya misalnya ada semut api ya, yang Ya. kalau gigit itu sakit banget Ya. Itu kalau nggak ada dia kan, misalnya di tanah-tanah bekas-bekas itu dari ranting-ranting penguapan atau itu ke bawah ke kopi nantinya kan. Oh, Keserap sama dia. baik. Mungkin sedikit saya deskripsikan. Ternyata semut-semut itu memang kalau gigit sakit ya. Nah, dia tuh ternyata menyerap racun-racun yang ada di bawah juga. tanah, di Terus bawah, bikin juga lubang napas tanah. membuat lubang lapas Nah, tanah. Apalagi cacing, semut, pokoknya cacing saya lebih suka ke cacing karena dia napas juga, Oke, sirkulasi oke. tanah. Jadi itu harus dijaga. Harus dijaga Semua tidak boleh menyakiti apapun. nggak boleh. Baik, baik. Makanya bisa kalian bayangkan ya, masuk ke area sini itu kita harus betul-betul menghormati dan menjaga diri, jangan Iya. sembarangan. Iya. Bahkan mungkin bahasa pun harus kita jaga di sini ya. Itu bisa Karena juga. komunikasi dengan alam itu juga selalu intens ya, tidak boleh putus Iya. gitu ya. Lalu kemudian misalnya gini Pak Ciki, kadang-kadang orang kan ya namanya orang ya, Ya. ada masalah, ada apa, ada mood, ada sebel, ada kesel. Apakah itu juga bisa mempengaruhi? Bisa, Bisa. bisa, Wow. bisa. Itu. Kadang-kadang orang-orang yang suka sekarang dibilangin kalau yang orangnya lagi mumet lagi apa jangan masuk lah. Gitu. Oh, Tapi artinya. ada lagi harus kamu masuk, bisa hilang. Oke, oke. Jadi kalau memang lagi pusing, kalau bisa sih jangan ngurusin kopi. Iya. Tapi juga bisa pusing yang berlebihan pun ke sini bisa malah Sembuh. untuk sembuh ya, Sembuh. karena ada semacam energi positif. Nah, banyak yang penarik-penariknya karena ini pohon di sini lebih dari ratusan jenis. Oh. Ada khasiat-khasiatnya juga. Varietas kopi ini beda-beda. Beda-beda. Oh, Cuman saya ngambilnya ke kopi varietas hutan. Ngambil Hutan. supaya lingkungan harus hutan lah. lah, apakah terus kemudian ini juga termasuk yang varietas Sunda tipika itu? Ya, Ini ya Sunda tipika ini ya. Sunda tipika ini. Walaupun yang lain pun juga banyak di sini Iya, ya. Itu. Oke, oke, Itu. oke. Baik. Ini harus benar-benar sirkulasi alam ada. Ya, ekosistemnya harus menyatu, harus ada. Kalau nggak ekosistemnya kurang, ini nggak bakalan. Nggak bakal ada. Nggak bakalan benar. Baik, kita masukin ke sini. Baik. Ini saya masukin juga ya. Ya. Oke, baik. Ya. Gini Ki, tadinya saya berpikir ketika nanti saya ke sini, saya sudah ketemu salah satu pohonnya, saya mau ambil, saya mau perbanyak, kemudian saya tanikan. Ya. Ternyata begitu melihat ini, saya langsung ngedon. Kenapa? Karena nggak ketemu.
punya kopi segini banyak, dapatnya cuma segini, ya kan? Lalu kemudian cara apa ya, ritualisasinya juga luar biasa sulitnya. Dan kalau bicara mungkin antara modal, keuntungan atau benefit atau apa dengan ini kan nggak ketemu. Sebetulnya yang kalian cari tuh ya, sahabat-sahabat di sini semuanya para pemulia kopi, itu yang dicari tuh apa sih? Karena ingin saya sehat, hidup saya enak, ya harus gini. Keberkahan. Ya itulah yang yang hilang, yang dulunya ada terus hilang, harus diadain lagi. Ya itulah yang namanya spiritual. Karena spiritual itu ada dua kata, spirit dan ritual. Kan yang namanya ritual itu kan kejadian berulang, perilaku yang berlangsung dan berulang-ulang. Seperti contohnya kita napas, kita makan, kita tidur, itu kan ritual. Nah, ritual, banyak orang yang melakukan ritual dan pada umumnya makhluk hidup melakukan ritual. Tapi di sini kita tambah spirit, bahwa kita spiritnya apa? Semangat untuk berritual itu. Dengan kita melakukan ritual itu kita sehat. Apa yang kita makan kita sehat, apa yang kita hirup kita segar. Apa yang ini maslahat bagi kehidupan umat manusia. Apalagi ini tempatnya juga harusnya. Ya. Jadi di sini bukan lagi cari kaya ya. Bukan kita cari kaya atau kita cuma satu, masa sih mempengaruhi, ikut aja lebur jadi kopi jebret, pokoknya yang penting mah bagaimana laku, dapat keuntungan. Tidak seperti itu. Nggak bisa. Yang pasti tujuan kita hidup spiritnya, kita akan melangsungkan generasi kan ke anak-anak kita. Ya itulah. Kita hidup mengenakin orang lain, orang banyak, berarti kita juga mengenakin orang lain, pasti kita juga dienakin. Oke. Bahkan kalau apalagi kita kerja, ini saya hidup 23 tahun di kopi, sehat, ketemu dengan orang-orang ini. Bahkan kita kesini kalau kita perhatikan semuanya tuh nyeker, kameramen nyengir, tetap dia tuh harus nyeker. Kenapa? Di sini kita harus menyatu dengan alam, membumi itu yang disebut membumi. Terus ini bersih kan? Bersih. Cuma daun-daun apa enggak? Dan kita selalu ingat bahwa kita berasal dari tanah. Kita tidak boleh dibatasi dengan apa yang nanti kita tuju. Iya, ada orang tidak pernah bersentuhan dengan tanah, apalagi bakteri katanya takut cacingan. Makanya pohon-pohon sejenis penyerap racun, penyerap apa semua ada di sini. Satwa juga harus ada semua. Jadi kita aman. Jadi ternyata orang-orang yang sering membumi, langsung bersentuhan, berinteraksi dengan tanah ini ternyata lebih sehat. Maka ketika ada orang jangan kena tanah takut cacingan, itu pengelabuan para pembuat obat cacing. Doktrina. Jadi kita adalah meneruskan tinggalan para leluhur yang sangat luar biasa. Betul. Dan suatu saat kita jadi leluhur juga. Nah, untuk kalau anak cucu kita. Kalau kalian entah di tahun 1000 tahun yang akan datang, kalian dianggap sebagai leluhur. Apa yang kalian tinggalin ke anak cucu kalian? Apakah kerusakan alam? Betul. Makanya ketika anak cucu kita sadar leluhur kita membuat sebuah karya yang bermanfaat bagi semesta, mungkin dia akan terus mengkaji dan menggali dan meneruskan. Dan mereka pun akan menjadi leluhurnya untuk anak cucunya. Gitu. Terus gini Ki, saya mau tanya, tadi kesini bawa tabung gas. Padahal kan kita kan kalau bisa jangan pakai tabung gas. Kenapa? Kenapa sih nggak pakai api aja? Itu ada waktunya juga asap. Ini lagi produksi kopi memerahin, tapi asapnya apalagi asap yang nggak benar. Itu bisa kena juga keserap. Oke. Bisa sakit. Makanya gas itu dikit-dikit. Bisa kebuangnya lagi, apalagi dapurnya juga saya dikasih ya deket pohon juga harus dibanyakinnya. Jadi nggak langsung kontaminasi ke tanaman yang lain. Oke. Ada waktu. Dari tadi ngobrolin kok mana buktinya? Mana buktinya? Masa dari nungguin kapan saya diajak ngopi, ya kan? Ngobrolnya sambil ngopi. Cuman ngerokoknya ngelinting. Siap. Kita bawa di sini aja. Nah, di sini aja. Nah, ini saatnya kita menikmati kopi Sunda Tipika. Salah satu kopi terbaik di dunia, ya kan? Kita langsung minum saja lah ya. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Seruput. Jadi gini Ki, saya kan termasuk pemula ya. Ya jujur aja, kita nggak begitu mengerti kopi, tapi memang alhamdulillah saya bisa sampai sini, keberkahan buat kami semua. Mungkin informasi ini akan bermanfaat, edukasi kepada banyak penonton kita. Amin. Baik secara mungkin spesial khusus di kopi maupun juga dengan
nilai-nilai tentang bagaimana kita menyatu dengan alam juga Ya. ya. Oke, kebetulan di sini adalah kopi. Ini kalau saya seruput, ini tanpa gula ya? Tanpa gula. Tanpa gula Tanpa di sini. gula. Tapi saya nggak ngerasa pahit. Ya. Saya nggak ngerasa kayak sesuatu pahit dan tidak nyaman. Ini pertama saya sebut saya rasanya kok seger, Ya. segar. Segar. Ada rasa segar gitu kayak Ya. kayak buah gitu ya. Padahal kopi kan ya kopi buah juga ya kopi. Kopi itu unik, mau rasa apa di kopi itu ada. Kopi itu mau Mau rasa. harum apa ada. Oh. Apalagi kopi hutan, unik. Jenis harum-haruman semua juga ada. Baik, coba deh sekarang ceritain keunikan kopi itu apa aja sih biar nanti teman-teman se-Indonesia bahkan ya atau bahkan yang di luar negeri pun bisa tahu keunikan kopi menurut Aki itu apa. Nah, saya dulu itu di kopi nggak tahu kopi ya. Kopi aja, kopi apa juga diminum, yang penting harum kopi. Ternyata udah digeluti dari pertama, dari biji sampai diminum itu, kopi ternyata itu, wah kopi itu. Banyak isinya. Dari sampai ngejemur, dari harum apanya semua juga ada. Mau buah-buahan apa di kopi bisa dibikin. Buah di kopi bisa. Bisa, harum buah-buahan semua bisa ada di kopi. Oke. Jadi makanya ada kopi rasa ini, kopi rasa Nah, itu. Itu kan kalau setahu saya, misalnya kopi rasa duren, memang dikasih ekstrak duren. Oh enggak ada kopi. Kalau kita kan taunya begitu. Ya, dari proses kita, dari apa prosesnya, dari kebunnya, yang benar-benar kebunnya itu bisa jadi harum. Mengikuti Duren, tapi bisa. tidak dikasih Enggak, apa-apa. enggak Kopi dikasih apa-apa. murni bisa menjadi harum Duren. Bisa. atau harum-harum yang lain. Iya. Ini seger, Ya. kopinya seger, kayak segar. Ya. Nggak kayak kopi yang biasa saya minum itu kan ya. Kalau nggak pakai gula pahit, sepahit hidup saya Ya. gitu loh. Kalau ini ya. Kenapa kopi itu tidak disajikan dengan gula? Karena barusan petik, barusan dirasain, kan Zaman sudah ini. mengandung gula. Sudah mengandung gula, Ya. masih dikasih gula. Masih dikasih gula. Aduh, Diabetes kelebihan gula. saya yakin kalian sampai sini udah terkagum-kagum, udah terbelalak, nggak cuma saya. Dan ternyata hanya dari sebutir kopi itu mengandung Banyak banyak banget isi ini. isi luar biasaan ya. Makanya kita disarankan ya harus yang bersih, harus yang benar. Bahkan kopi itu hampir tidak ada orang, aku udah ngopi selama 2 tahun, aku udah bosen sama kopi, nggak ada ya. Nggak ada. Bahkan orang itu malah kemudian stres ketika mungkin terkena penyakit atau apa dan Ya. divonis sama si dokter, mulai sekarang Bapak jangan ngopi, itu malah stres. Saya kan dulu gitu, sakit bawa ke dokter, kamu jangan ngopi. Saya tukang kopi, malah sembuhnya tanyain adik saya. Sama kopi. Sampai sekarang masih hidup. Tanpa bermaksud kita menabrak sistem kedokteran, Ya. yang terkadang juga Ya. bukan itu masalahnya. Ya, bukan itu. Mungkin karena kopi Kopinya yang yang salah. dikonsumsi itu kopi yang bukan asli kopi. Ya. Itu masalahnya. Tetapi ketika yang dikonsumsi kopi asli, Kopi saya kira asli. menyehatkan ya. Ya. Karena kandungannya luar biasa Ya. loh. Banyak pokoknya isi. Apalagi sekarang banyak lah. Coba diklik di media-media itu isi kopi yang benar. Sekarang udah banyak kelihatan manfaatnya kopi. Ya, Baik. memang tubuh manusia itu juga membutuhkan gula. Itu kan. Daripada ini. Nah, kita membutuhkan gula, ya udah kita makan jagung saja. Ya, ini jagung juga sama nih. Apalagi ini jagung Nah, asli. ini Kampung. kampung. Kamu hutan ini, Ya. yang hutan juga. Ini jagung dulu juga. Ini zaman dahulu ini Zaman dahulu. sudah langka. Mungkin sekarang hampir punah. Ya. Jadi teman-teman di sini kita juga ya namanya di Oh, sini ini Pak. bekasnya berbagi juga dengan tanaman lain. Nah, ini bekasnya. Pokoknya di sini semuanya saling menjaga. Saling menjaga. Oke. Lalu kemudian gini ya. Ada konsep di mana ketika ada sebuah tanaman datang, lalu kemudian dia ada semacam kayak tarung atau konfrontasi dengan tanaman-tanaman yang lama, itu bisa dijelaskan barangkali dari Pak Haji atau gimana atau siapa? Ya sebetulnya begitu ada kita tanam dari media tanam saja sudah menginvasi. Nah dari pertarungan ini entah dia bertarung atau dia melakukan perjanjian mau saling bantu atau bagaimana. Kalau begitu penyesuaian, ya siap kita kerjasama, maka dari situ tanaman itu akan tumbuh dengan baik dan saling menjaga. Jadi walaupun ini deket-deketan itu mereka tidak saling berebut makanan. Enggak ada. Ya, mereka ada komunikasi. Hidup Dia- semua. Entah kalau komunikasi kita kan
ngobrolnya begini. Kalau pohon Buat konsolidasi Iya. gitu kan. Kalau mereka kan mungkin dengan jaringan-jaringan akar apa yang dibutuhkan mereka kita tahu. Jadi sesama tumbuhan mereka ada bahasa masing-masing. Oh gitu ya Ki. Contohnya gini lah misalnya. Ini kalian orang sini nih. Ya. Saya kan dari Jawir nih, Ya. Jawa nih. Ya. Kesini jebret. Kan nggak nyaman nih kedatangan saya nih. Ya. Pertama kita berantem nih kan. Setelah berantem saya kalah nih, saya kurus karena Hmm. saya pendatang baru. Terus kemudian seiring dengan waktu Ya. kita berdamai. Ya. Kita berdamai kan. Udahlah. Kita kan Ya. saudara, Ya. kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kemudian kita masih sama anak cucu Adam, Ya. gitulah ya. Sama-sama ingin pingin hidup Sama lah. Ya, hidup. Ngapain sih berantem? Apa sih nggak kita damai? Lu maunya apa? Aku punya jagung, ini kasih jagung. Ya. Terus kamu punya apa? Kopi. Akhirnya kamu kasih kopi ke saya. Lalu terjadilah hubungan yang baik dan itu pun berlaku untuk pohon. Ya. Nah saya Ini semua ilmu- pohon ilmu yang luar biasa, ilmu baru ini. semua pohon disatukan, masa dengan orang gak nyatu? Nah, makanya Untuk penjelasan ilmiahnya juga seperti ini. Ketika pohon berbuah, dia membutuhkan kalium. Sedangkan kan di sini juga ada pohon yang membutuhkan nitrogen. oke. Jadi untuk penyerapan kalium ini dia tidak direbut sama orang yang tumbuhan yang membutuhkan nitrogen. Nitrogen. Jadi masing-masing. Makanya ada musim bulan 1 musim apa, bulan 2 buah apa. harus Itu kan dipetik. saling memberi. Artinya pohon pun barter. Betul. Di pohon Hmm. butuhnya kalium, tapi adanya natrium. Ya. Di pohon butuh natrium, tapi dia di bawah adanya kalium. Iya. Kalium mengindikasi ke si yang Iya. butuh ini, Iya. yang natrium begitu. Iya, gitu. Ya. Itu Jadi- baru tuh keren ya. Ya. Kayak kalian ngerti nggak sih? Ini walaupun Kang Dodi ini Baduy, dia ngerti loh yang namanya kalium, Kalium. nitrogen. Karena dia Belajar dia juga, adalah belajar juga. belajar. Jadi jangan lihat kita itu orang hutan, ngerokoknya ngelinting, makanya jagung hutan terus kita nggak ngerti itu. Kita ngerti. Makanya kalian jangan-jangan nggak ngerti. Jadi nggak ada sih. Ini kalau kita kasih pupuk gitu kan, nanti direbut sama ini. Ya enggak ya, mereka saling membutuhkan. Kalau kita butuhnya nasi, ini butuhnya ketela, masa ngerebut ini kan? Makanya harus komplit. Seperti orang kan ada 4 sehat 5 sempurna, sama semua juga. Oke. Nah, di hutan tuh ada tegakan, ada lantai hutan, ada epipit yang Ada nempel. sirkulasi penguapan tanah, lubang tanah ada. Itu dari Jadi saling apa juga. saling membutuhkan, saling mengisi, saling melengkapi. Makanya di sini bukan Ya. tertentu juga kalau masak pakai api itu tiap hari boleh, cuman ada waktunya dari jam 3 subuh sampai jam 6 pagi. Nah penjelasan tadi antara saling membutuhkan itu burung ada sama-sama. Burung elang makan daging, burung hantu makan daging. daging. Tapi kan dia punya jamnya waktu Nih makannya. makan. Nggak setiap saat. Ya. Ya, Enggak. berebut kan antara Ya. burung hantu sama burung elang Enggak. makan makanan enggak kan? Enggak. Jadi burung hantu, burung elang itu juga nggak bakal tawuran di atasnya. Enggak ada, Karena karena mereka punya waktu sendiri-sendiri. elang kan siang. Di dalam juga Burung Tuhan hantu menciptakan malam. mereka waktunya tidak sama dalam dari makan sehingga mereka tidak bakal tempuran di Ya. atas, ya, tawuran. Apalagi saya dikasihkan konservasinya kayak itu, nggak ditanamin apa-apa. Hutan itu lebih dari 100 jenis pohon. Wow. Karena buat kita pupuk dia jenis satwa apa-apa juga semua ada. Nanti turunnya kan ke bawah. Kalau kita ngambil di ketinggian tanah yang nggak datar, nanti turun ke sini kan. Jangankan turun ditaburin sama angin juga kebagian dia. Pemupukan juga. Lalu ada konsep berbagi dengan satwa itu gimana maksudnya? Dengan satwa berbagi ya kita kan mau hidup sehat dan benar dan terus kita ngambil ke pupuk itu nggak usah bawa dari bawah misalnya. Ini kan di sini semua ada. Sudah tersediakan. Sudah tersedia di sini semua. Seperti racun ada di sini. Pohon racun ada. Sudah disediakan sama Ada alam. sama alam. Nih, Nggak usah dipakai ambil racunnya semprotin, nggak usah, tanam aja. ini kalau kalian di sini atau di hutan manapun, di gunung Ya. manapun, pohon itu subur-subur, gemuk-gemuk, rimbun-rimbun dan nggak dikasih pupuk. Tapi kadang ada lahan pertanian, pupuknya A, B, C, D. Jadi salah satu konsepnya di sini adalah keseimbangan alam. Nah, timbangan alam. Maka dengan Kasih sejenisnya harus. alam ini seimbang, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau alam sudah nggak seimbang,
orang sudah tidak menjaga alam, Iya. orang buang sampah sembarangan, orang merusak tanah. Ini. Kayaknya itu hanya bom waktu untuk mempercepat hari kiamat Ya. ya. Betul. Ya kita sebetulnya menyadari diri bahwa kita adalah pendatang, Ya. kita adalah tamu. Yang namanya tamu ya harus sopan santun Ya. dong. Iya. Stop. Kita turun ke bumi ini sebagai tamu, masa kita jadi tuan rumah gitu kan? Iya, Ya karena kita tamu saling menghargai jadinya kan. karena sebelum manusia masuk ke bumi, bumi ini sudah ada. Udah ada. Sudah ada kehidupan. Buang sampah harus yang alami. Ini juga bebas gitu. Makanya gitu. Kalau yang alami. Kalau yang menyatu dengan alam. Karena ini bukan sampah, Oh, enggak. ini makanan bagi makhluk lain. Ini sebelum busuk dimakan sama pohon, ini ada juga yang makannya juga. Sebelum dimakan sama pohon. Berapa ratus yang makan? Berapa jenis? Berapa miliar mikroorganisme. Kita sampai ke situ loh, ngempanin mereka loh. Jadi Ngempanin. di sini tidak ada orang membuang, Hmm. tapi mengasih makan, Ngasih makan. mengembalikan Ya. ke bumi, Yang nggak ada di hutan harus diadain lagi. diadain lagi. Ya seperti ini. Tembakau ini asli kan semua. Dan ini Plastiknya. plastiknya ini. Nih. Ya, ini kalau kita tebar berarti inilah sampah sesungguhnya. Tambah. Jadi harus Nah, dibakar. berarti kita ambil, Ini kita harus- musnah. Benar. Tapi Apalagi kalau orang buang sampah sembarangan itu orang paling munafik. Munafik ya. Dan dia menjelaskan bahwa aku bersumpah aku tidak butuh air bersih. Aku bersumpah aku tidak mau nikmat udara segar. Benar. Ya itu. Tapi kan dia perlu udara bersih, tapi masih membuang sampah, termunafik di sini. Tapi buang sampahnya pada tempatnya gimana? Tetap buang sampah pada tempatnya sama memindahkan masalah. Masalah. Jadi tugas Tahu-tahu kita, ada di laut, kita kan nggak tahu. jadi tugas kita bukan buang sampah pada tempatnya, Itu slogan itu. tetapi memusnahkan Memusnahkan sampah yang tidak baik, Ya, yang tidak baik. terutama Ya, plastik, yang mengandung nggak nerima alam lah. yang alam tidak terima, Ya, dan alam. jahat kepada alam, maka Oh, alam pun juga tidak segan-segan untuk menjahati. saya segala dicoba di sini. Alam tidak Terbukti. jahat, alam hanya bertugas tetap menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Hanya menyeimbangkan ya. Benar. Oke, ini saya salah lagi ngobrol sama bapak-bapak ini luar biasa deh. Baik. Oke, nanti kita akan coba menggali yang lain-lain, mungkin diracikan atau apa namanya itu penjemuran dan lain sebagainya sehingga Ya. kita bisa tentang kopi. Aki ini kalau lagi pada waktu proses menjemur Hmm. itu ada ritual yang luar biasa di mana Aki tuh sebulan nggak pulang, nggak Ya. mandi di sini. Itu maksudnya Ya. gimana? Itu bener nggak sih? Itu saya menonton dari jadi supaya kerasa isi yang saya proses itu. Kalau mandi dulu atau apa dulu, jadi kita disatukan. Jadi kalau mandi dulu kadang-kadang rasa dan harum ini, buah-buahan ini atau kita proses ini ada kombinasi gitu. Hidung itu ada beda. Tapi udah bisa saya menghilangin. Seperti ini media ini asalnya bau. Baunya bau apa? Terus diisi kopi, emang bau juga, tapi udah bisa ngilangin. Bau ini hilang aja, saya mau nyicipin kopi. Harum kopi aja, jangan medianya ini. Bisa, udah bisa gitu. Kalau dulu nggak bisa, bau ini, bau ini. Kalau itu masalah mandi, nggak mandi itu ngerasain juga hidup di hutan dengan di bawah beda. Saya di sini kuat sampai sebulan, sampai 3 bulan pernah nggak mandi. Tidak. Nggak gatel. Tapi turun ke bawah yang tenaga konsentrasi, jangankan 3 bulan, 2 hari, 1 hari juga udah nggak enak. Karena mungkin juga jangan sampai ketika kita sedang penjemuran Ya. ritual dengan kopi itu ada kontaminasi Ya, masih ada dari luar Kita juga. harus menyatu Ya, apa adanya apa adanya kopi dengan itu. Ya. Oke, jadi Before boleh diceritakan Gunung Puntang ini sebelum Aki datang seperti apa, terus kemudian ada perubahan seperti apa, Ki? Nah, dulu pada datang ke sini 94 ada si perkebunan ya sayuran. Masyarakat di sini dia nggak tahu ini hutan ini harusnya gimana gitu. Saya ngeri dulu itu. Habis semua ditebang paling bisa pohon 1-2 lah. Nah, untung datang di kopi ini, kopi dulu. Kan udah kopi dulu, udah kebaca. Berarti harus ada kayak hutan, terus dari suhu dari apa harus dibikin. Oh, jadi untuk membangun sebuah sistem ini Mau hidup kopi ini harus sebenarnya harus 15 tahun dulu, harus ngadain dulu satwa sama pohon-pohon juga.
Jadi nggak sesederhana kita tanam kopi, Enggak. berbuah, terus kita roaster jadi kopi. Panjang ini. Panjang. Ya. Butuh waktu 15 tahun minimal Ya, untuk bisa menghidupkan kopi ini. menghidupkan kopi ini. Ini Baru kalau dibilang kita- kopi purba makanya baru 40%, ya baru 4% lah baru ini tuh. baru 4 Wah, buat kehidupan kopi itu. Teman-teman, kalian ngerti nggak sih maksudnya gini? Yang dimaksud dan Aki itu saya terjemahkan dengan bahasa saya. Kopi Hidup si buah terbaik di ini. dunia yang diproduksi oleh tangannya Aki Sama Camat. Iya. itu sebetulnya menurut Aki Camat itu baru pencapaian sekitar 30-40%. Pencapaian 30-40% masih belum maksimal, artinya Iya. saja itu sudah menjadi kopi terbaik di dunia. Bayangkan kalau ini bisa dimaksimalkan lagi, maka betul-betul deh kopi Indonesia akan menjadi kopi juara terhebat di dunia dan di akhirat gitu. Iya. Oh iya tambahan. Nikmatnya Aki dengan seperti ini ya saya contohin ya. Nah, air ini minumnya langsung. Ini nggak khawatir, biarpun di atasnya itu ada yang Air segar, kandungan oksigen tinggi, rendah mineral, Nggak usah pakai masak. nggak usah pakai masak, Masak. nggak perlu beli kompor. Kita bisa Ini- menyimpan dana kan, nggak perlu saya beli di sini gas. biasanya minum air mentah. Jadi kalau udah kayak gitu, barangkali kalian merasa sayalah pemulia kopi, sayalah pencinta kopi atau penikmat kopi, kok belum nyampe ke Puntang, belum sowan sama Aki Camat, itu belum bisa dikatakan genep atau sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan seorang penikmat kopi, pemulia kopi, Anda harus sempatkan waktu sowan ke Ki Camat, lalu kemudian Dengan rekan-rekan. meminum langsung racikan dari tangan Ki Camat yang sangat legend ini. Ya, jadi beginilah dapur asli dalam mungkin ya proses-proses finishing pun secara rumit, lama sekali. Bahkan dalam proses penjemuran Aki rela untuk berbulan-bulan untuk menunggu, tidak mandi sendirian sampai-sampai Presiden Indonesia, para menteri, tokoh-tokoh nasional pun pernah kesini dan meminum kopi yang hasil dari racikan tangan Aki Camat ini. Masya Allah, luar biasa. Saya juga termasuk orang pilihan ya, karena bisa nyampe ke sini. Tidak sembarang orang boleh masuk ke sini. Kebetulan ini karena lagi proses penguapan ya Ki ya, bukan lagi baru penyerapan. Kebunnya kurang, ada kekurangan lah. di Jadi kebunnya. gini Ki, misalnya dari sini ke sini, Ya. ini kemudian disortir lagi Ki. Sortir lagi ada. Ini yang nomor. Saya nggak lihat perbedaan. Apa sih perbedaannya Ki? Ini misalnya? hitam. Terus kulitnya juga coba aja manis. Nah, Ini juga beda. nah, Lihat Mas. Baik. Dan ini nah, ini bisa makan manis juga. Ini khasiatnya juga gede juga kulit ini. Ya. Kopi pilihan, kopi super premium, teman-teman. Tuh, lihat. Itu seperti itu ternyata. Jadi dari seperti ini dijemur dari seperti ini, dan dia butuh waktu sekitar 3 mingguan ya Ki ya? Ya, ini Kurang. kalau mau kering jadi buat diseduh sebulan. Oh, sebulan. Dan Kalau ini ini sudah baru- baru Ya, sekitar 2 minggu. 2 mingguan lah ya. Baik. Ini baru 2 minggu baru gini, dan ini masih 2 minggu lagi. Ya, Ki, Nah. Ki. kamu 1 truk, saya 1 beca, uangnya sama. Oke, ya. Namanya kualitas. Ya, itulah perbedaan Dan kualitas kekuatan. dan kuantitas. Boleh kalian dapat 1 truk, kita 1 beca, tapi mah harganya mah sama. Kalau ngikutin harga, kalau Jadi kalian jangan terus kemudian merasa si Aki kasihan ya, capek-capek begitu berbulan-bulan sampai nggak mandi segala macam, ritual yang luar biasa, cuman dapetin barang segini. Tapi itu tadi, ini baru 1 becak harganya sama kayak 1 truk. Oke, kan ini mereka kan dari 1 lah ya, Nah. bread. Lalu kemudian dari sini kemudian akan ada pemilah-milahan. Ada. Untuk ini masuk ke grade A, Ya. grade B, grade C. Itu gimana sih Ki? ini ada grade itu, ada yang bentuk besarnya, besar dan kecilnya nanti dipilih. Ada yang besar-besar 1 ukuran. Kalau yang kecilnya ya di itu grade-nya itu ada juga. Terus ada grade juga dari warna, struktur color ini, bentuk-bentuk ini, dari ngejemur bentuknya gimana, warnanya gimana. Oh. Terus dari harumnya udah dijemur gimana. Dan itu nanti akan dipilih satu-satu. Satu-satu.
Satu-satu. Satu-satu. Sebegini Nah, banyaknya misalnya Ya. begini nih, Dad. Nih. Nah, Oke. ini kayak dipilih gini, yang gede-gedenya yang sama. Nah, terus ada lagi nanti kalau udah beras, ada lagi yang rusak, yang penting kayak gini. Mungkin seperti ini rusak kecil begini. Nah, kayak gini, ini ada rusak. Oh, potong ini dianggap rusak ya, ini. rusak gitu. Terus ada lagi yang agak putih, kurang hitam misalnya. Nah, ini nih Oh, kayak gini. Terlalu dominasi lihat ya. putihnya masih Nah, sangat kuat misalnya ya, nih. masih Dominasi Nah, putih kan masih sangat kuat, tidak pasti seperti beda, belum nanti kerasa. Oke, jadi misalnya ini udah kayak macan nih, masih kayak sapi, ya kan? Ya. Ini beda lagi Beda nanti. lagi. Oke. Itu kerasa. Jadi sahabat semuanya, untuk menentukan grade A dan grade B itu dia harus disortir satu-satu. Tipu Jadi menipu, kebohongan apa enggak ada. Ya ini ya ini ya ini. itu. Lalu kemudian mau yang mana silahkan. Ya, seperti grade ya grade ini aja. Kalau itu ada grade, misalnya grade gede, Oh. jangan dicampur dengan grade ini. Misalnya ini bisa disatukan nggak bisa. Ya grade ada, ini bagusnya di sini tetap. Yang bagus ini di sini. Jadi ini ada ABC, ini itu juga sama. ada ABC. Ya. Tapi ini sama ini kelasnya beda. Beda. Oke. Beda. Ki, saya mau ke sana. Ya. Saya tertarik untuk mengerti Kopi yang bagus itunya. mana kopi yang bagus, mana kopi yang katakanlah kita Yang coba bagus akan lah. ya mungkin mana yang kita Nah, ambil. ini nih. Ini dari diagonal terus kerapihan kan? Bagus, kepadatannya juga. Terus ini jangan boleh pecah. Kulit kopinya ngejemur sampai kering jangan pecah kayak gini. Nah, kayak gini nih. Mana Ini udah rusak. Ini rusak. Nah, ini udah rusak. Udah nggak masuk. Nah, nggak masuk karena ini kalau nanti kering terus dingin ya itu penyerap itu cepet kan masuknya ke bin. Oke. Pecah. Harusnya ya kayak gini. Kulit tipis itu. Kulitnya Ini yang nggak terbaik. boleh pecah. Dan dia lebih lebih rapi. Lebih rata, gedenya, panjangnya. Oke, baik. Nah, itu. Oke, lalu kemudian untuk di bawah adeknya dia tuh seperti apa contohnya? Katakanlah itu kan terbaik nomor Ya. 1. Nomor 2-nya kayak gimana coba? Kayak yang kurang, nah ini nih, kayak ini kopong sebelah. Ini kurang bagus rata kan. Ini Oh. sebelah-sebelahnya diagonalnya sama. Rata diagonalnya Sama. ya. Ini kurang bagus. kayaknya ini lebih gede daripada ini gitu ya. Ya, Ini lebih kecil lebih belahannya ya. Nah, ini nih lebih jelas. Nah, Mm-mm. ini kurang sana, bagus. Sana lebih kecil, Ya, sana lebih- lebih gede. nah. Itu masuk B. ya masuk B lah ini. Oke, lalu ada juga yang retak-retak. Nah, retak-retak kayak ini nih. Nah, ini udah masuknya ke buangan ke reject. Oh, kayak oke, gini. oke. Nah, Oh, ini terus ke sortiran. kayak gini kan misalnya ini masuknya kayak gimana Ki? Ini Ini kan lumayan meliuk-liuk nih. Ya, ini bagus juga masih bagus lah Masih ini. bagus lah ya. Tapi bentuk yang bagus ya ini kurang bagus ya yang rapi aja kayak gini. Pokoknya grade A adalah lebih ini, rapi. dan gede-gede. Oke, Terus proporsional. kepadatan. Ini kulit ini kalau udah kering jangan sampai kopong. Tetap harus padat. Terus jangan pecah. Apakah dalam rasa ini sama ini beda? Beda. Ada. Tetap beda. Beda. Oh, lah Tetap ini. ada. Jadi ini untuk grade A Ah. terbaik ini adalah memang untuk bibit dan juga untuk rasa. Untuk rasa. Buat bibit bagus apalagi rasa yang paling bagus. Dan ini tetap tidak bisa Ya. disamakan dengan yang grade B. Ya, nggak bisa. Wow, jadi iya teman-teman, sedetil itu untuk bisa menciptakan sebuah kopi super premium rare item itu seperti ini, satu demi satu, sehingga wajar ketika kopi dari tangan Aki Camat ini menjadi kopi terbaik, pemenang kontes internasional di Amerika dan menjadi sajian utama di acara G20 di Nusa Dua Bali kemarin. Salut. Harusnya nih kopi mendapatkan satu penghargaan dari pemerintah yang ya kesadaran lah